Puji nama Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah setiap kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan roh kita mempersiapkan jiwa kita, untuk kita dapat memuji dan menyembah Dia. Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan, Kau merawat setiap kami Tuhan. Kami membuka hati kami untuk Kau bekerja yang sebebasnya dalam setiap kami Tuhan. Layakkan tubuh jiwa dan kami Tuhan, untuk kami boleh bermazmur dan memuji menyembah Engkau. Mari naikkan ucapan terima kasih, ucapan syukur, karena Dia begitu baik, sangat amat ramah baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segenap hati kami dan jiwa kami Tuhan, dengan segala kerinduan yang ada Tuhan, kami mau datang di Tuhan. Terima kasih dengan segenap hati dan jiwaku. Ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Dengan segenap hati dan jiwaku, dalam
Kami bersyukur Tuhan, kami bersuka cita karena perbuatan-Mu yang dahsyat atas kehidupan setiap kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan memberikan yang terbaik Tuhan dari hidup kami, pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Jangan duduk dulu ya Bapak Saudara. Kembali family blessing. Apa kabar? Luar biasa. Bersama Yesus Anda dan saya sanggup melakukan perkara yang besar. Yes, yes, yes. Beri kemuliaan lagi buat Tuhan. Lebih lagi. Dia Tuhan penebus kita, karena kasih-Nya Dia selamatkan kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita siapkan persembahan kita. Tuhan, kami mengucap syukur, Kau senantiasa berkati Tuhan hidup setiap kami Tuhan, dengan segala berkat materi yang boleh kami terima Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau mengembalikan Tuhan yang kami miliki Tuhan. Kami memberikan dengan hati ikhlas Tuhan. Kami memberikan dengan hati yang rela Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau menyucikan dan menguduskan Tuhan persembahan ini untuk pekerjaan tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
silakan jemaat untuk bangkit berdiri. Mari naikkan pujian dengan segenap hati kita. Ku hidup oleh anugerah. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah matikan dengan hidupku, sebab itu ku selalu Dan hari ini bersyukur saya ditemani juga. Jadi kalau Bapak Ibu melihat saya yang dari Sunda mungkin baru aneh, kalau pakai pecis, pakai gini, bahkan begitu buka masker saya harus benerin jenggotnya dulu karena ikut ke atas ya. Hari ini saya ditemenin saudara saya juga dari Jawa Barat yang akhirnya juga Tuhan panggil menjadi hamba Tuhan. Orang tuanya dulu adalah termasuk tokoh dari Sunda Wiwitan dan sekarang juga sudah menjadi penginjil juga ya Sunda Wiwitan gitu ya. Dan sudah menjadi hamba Tuhan, tetapi beliau cukup dekat. Justru orang tuanya hari ini banyak juga melayani di pondok pesantren untuk pendidikan bagaimana mengolah nira kelap, nira aren. Jadi lucu juga itu pondok pesantren menggunakan hamba Tuhan untuk sama-sama belajar. Mari kita sudah ada slide-nya. Ya, kita baca firman Tuhan dengan tema jagalah hati 2, 3. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa dalam kehidupan ini khususnya menjelang atau hari-hari ini kita semakin terus akan dibawa ke dalam satu pergumulan yang semakin besar.
Tuhan selalu berkata dan tidak pernah dicabut perkataannya bahwa menjelang kedatangan Tuhan akan datang masa-masa yang sukar. Selalu orang berpikir akan masa yang enak, masa yang enak. Tidak, Tuhan katakan menjelang kedatangan Tuhan semakin bertambahnya hari, maka masa-masa yang sukar itu justru akan semakin hadir di dalam kehidupan kita. Orang salah kadang-kadang memprediksi. Justru ketika berbicara damai, justru hati-hati kata Tuhan. Nah, untuk itulah kalau kita melihat hari-hari ini juga kita bergumul, berdoa, tetapi pertanyaannya adalah ternyata sampai kapan kondisi hari-hari ini akan terus berjalan. Ternyata sekarang udah ada virus lagi selain tante corona yang belum pergi. Ternyata ada virus lagi dari Jakarta, anakannya B kan, platnya B117. Kan, ya. Ini udah ada lagi virus baru lagi, ya, corona model baru lagi. Lalu mau jadi seperti apa kita? Pertahanan kita yang seperti apa yang akan melindungi kita? Apa yang akan kita bisa lakukan ke depan? Nah, saudara dikasih dalam Tuhan untuk itu, untuk mengatasi kesulitan ini, kita mendengar istilah kompensasi atau pelarian. Ada banyak orang yang lari dari masalah, lalu di rumahnya penuh dengan piala lomba lari dari masalah. Ya sudah, banyak piala lomba lari dari masalah. Kenapa? Banyaknya persoalan yang dihadapi, orang kemudian melakukan pelarian, melakukan kompensasi. Ada hal-hal yang positif yang dilakukan, tapi ada begitu banyak hal yang negatif. Ada orang yang lari dengan istilah, yuk kita mau refreshing katanya. Kenapa? Supaya bebas dari persoalan. Padahal bebasnya hanya sehari itu saja. Setelah itu ya ada persoalan lagi. Ada orang mungkin dengan cara bagaimana untuk bisa memusik terapi. Ya kan, sekarang ada musik terapi. Kalau makan supaya nikmat pakai suara suling gitu ya, sampai kelupaan. Nanti kalau sampai nikmat lagi supaya lapar lagi pakai disko supaya gerak lagi, minum lagi. Saudara dikasih dalam Tuhan bentuk tubuh yang ideal. Kadang ada orang stres dengan tubuhnya. Ada nggak di sini stres dengan tubuhnya? Yang kurus pengen gemuk, yang gemuk pengen kurus gitu ya. Stres dengan tubuhnya. Yang gemuk diet betul, yang kurus makan sebanyak-banyaknya. Yang tinggi pengen pendek karena ketinggian, yang pendek pengen tinggi pakai sepatu yang lebih tinggi lagi. Saudara perhatikan, yang kelihatan jelek menurut orang, lalu kemudian bagaimana caranya supaya mukanya kelihatan glowing tapi hatinya tidak glowing. Saudara perhatikan, banyak orang stres dengan keadaan. Nah, saudara, dalam kondisi ini, kalau makanya banyak pelarian itu yang kemudian menimbulkan masalah baru. Lari kepada obat-obatan yang terlarang, akhirnya masalah baru. Bukan masalah bagi dirinya, masalah bagi keluarganya, bahkan membahayakan orang lain. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa dalam kondisi apapun Tuhan memberikan solusi yang sangat efektif. Tuhan memberikan solusi yang gratis dan tidak memberikan efek samping yang membahayakan. Selalu Tuhan, jauh hari Tuhan sudah memberikan solusi bagaimana lepas dari persoalan, bagaimana kita bisa menikmati hidup, bagaimana kita bisa bebas dalam menghadapi kehidupan ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, dan Tuhan memberikan solusi namanya perhentian dan peristirahatan. Alkitab bilang di sini, kata firman Tuhan, inilah perhentian. Berilah, kata ini, berilah perhentian kepada orang yang lelah. Yang lelah itu yang sudah tidak berdaya. Yang lelah itu orang yang sudah tidak mampu. Yang lelah itu orang yang sudah tidak lagi bisa melakukan apa-apa. Orang yang berlogat aneh itu bilang begini, berilah perhentian, berilah peristirahatan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang yang berlogat aneh itu adalah orang yang seperti apa? Bukan orang yang miring, tetapi orang yang kadang-kadang di dalam situasi yang tidak memungkinkan, tetapi dia masih bisa bersyukur. Orang yang seperti inilah orang yang kata firman Tuhan, oleh karena Roh Kudus ada dalam hidupnya, maka dia memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang memenuhi hati dan pikirannya. Saudara dikasih dalam Tuhan, yang berlogat aneh itulah di mana orang lain harus susah, dia bisa tertawa. Di mana orang lain harus sedih, dia tidak. Di mana orang lain harus loyo, dia tetap bergairah. Itu adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Pulang dari pelayanan dari sini, saya sudah hampir menyerah juga sebenarnya. Kenapa? Karena kaki saya sudah sulit untuk melangkah.
sakit terus, sudah hampir tidak bisa jalan. Lalu kemudian orang bilang, ayo ke dokter spesialis. Enggak, semua mengatakan ayo ke rumah sakit. Tidak, bukan nggak mau ke rumah sakit. Saya sebenarnya hanya takut obat, malas minum obat, dan takut jarum suntik. Dan akhirnya bertahan. Ada orang katakan dia kasih berkat untuk ke dokter. Jadi mau tidak mau saya harus ke dokter. Saudara kasih dalam Tuhan, saya tetap tidak mau. Dan akhirnya melihat istri saya yang kemudian udah kesempoyongan, istri saya yang stres. Ternyata si garing nyawa benar ya. Bersyukur melihat bagaimana luar biasanya. Ya, katanya tubuh suami milik istri, tubuh istri milik suami, sehingga kemudian merasakan kemudian ikut menyelesaikan sakit juga. Akhirnya saya dibawa ke dokter. Dokter bilang, Bapak harus istirahat total. Waduh Tuhan, biasa jalan-jalan harus istirahat total sambil bengong rebahan. Menghadap kemana lagi rebahan, udah capek. Dan pada saat seperti itu di tensi turun, dikatakan, aduh Abah bahaya ini, kenapa? Sudah tinggal 100/50. Vertigo enggak? Enggak, saya tetap per 4 sehingga saya tidak merasakan pusing. Saya kasih dalam Tuhan, dan Seninnya swab. Puji Tuhan, negatif. Saya bilang, aneh sekarang, lelaki bisa positif. Kalau dulu yang positif selalu perempuan, kadang aneh, lelaki aja bisa positif. Dulu orang positif senang, sekarang stres. Senang kasih dalam perhatikan. Tapi dalam kondisi seperti itu, kenapa bisa tetap tenang? Karena saya punya tempat perhentian. Bukan di Potorono, tempat perhentiannya. Tapi perhentian, peristirahatan ketika hadir di dalam hadirat Tuhan. Tuhan katakan, inilah tempat perhentian, inilah tempat peristirahatan. Sebagaimana ayat pokok di atas, orang yang berjiwa aneh, ini kata orang yang berlogat aneh, memang mengijarkan ada salah satu dari sedikit ayat yang ada di dalam perjanjian lama yang berbicara, yang mengajarkan bagaimana berdoa di dalam roh sehingga menikmati perhentian dan peristirahatan yang bebas, yang kemudian membebaskan kita dari kekhawatiran, dari kepanikan, dan hal-hal lain yang membuat kita semakin down di dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengajarkan demikian kepada kita. Di dalam perjanjian baru juga firman Tuhan berkata, demikianlah juga, mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Demikianlah juga Roh Kudus, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bagian terakhir kita baca bareng-bareng, 2, 3. Saat kita tidak tahu apa yang harus kita doakan, maka Roh Kudus akan menolong kita dalam kelemahan kita dan berdoa bagi kita sementara kita berdoa di dalam roh. Artinya apa? Berdoa di dalam roh bukan selalu berbahasa roh saja, tetapi justru di saat kita sudah tidak lagi tahu apa yang harus kita doakan, kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Sebab orang itu kalau masalahnya sudah terlalu berat, kadang-kadang sudah tidak bisa lagi mengucapkan doa. Persoalannya yang terlalu berat sudah tidak bisa lagi mengucapkan doa. Dia mungkin hanya bilang kepada Tuhan dengan nyanyian-nyanyian yang begitu mempercayakan Tuhan. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau aku terus bisa nggak lagunya? Di dalam Yesus tak satu pun dapat, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saudara, ini satu nyanyian yang mengatakan saya ini sudah tidak bisa lagi berdoa. Bukan nyanyian yang katakan kalau lain ditolong saya juga. Cuma itu aja yang dihafal tuh iri hati. Yang lainnya begitu ditolong saya juga harus ditolong. Berarti nyanyian yang mengungkapkan bahwa kita ini butuh Tuhan, sudah tidak bisa lagi. Nah, bagaimana caranya untuk masuk di dalam kondisi yang seperti ini? Kita bisa menikmati hadirat Tuhan dan tetap ada di dalam perhentian Tuhan, di dalam peristirahatan bersama dengan Tuhan. Yang pertama adalah jangan kita khawatir tentang apapun juga.
Iblis selalu memberikan kekhawatiran kepada orang itu menurut porsinya, tahu betul menurut kelemahannya. Ketika mulutnya mengatakan, ada orang yang khawatir tentang keuangan, begitu dompetnya tipis, mukanya lagi tidak ceria lagi. Kalau dompetnya tebal, wah luar biasa. Kalau udah tipis, katakan bagaimana caranya membasahi dompet atau bisa membasahi dengan air mata saja biar dompet bingung. Saudara ada dalam Tuhan. Begitu banyak orang, tapi ada juga dengan setia dengan yang lain. Ketika kita mau mengucapkan kekhawatiran, iblis tahu dan orang yang khawatir tidak akan pernah bisa beristirahat, tidak akan pernah bisa menikmati hadirat Tuhan. Sebab ketika dia khawatir, dia sedang semakin jauh dari Tuhan. Kekhawatirannya bertambah, semakin jauh lagi kepada Tuhan. Kenapa? Sebab kekhawatiran sebagai tanda bahwa dia kurang percaya kepada Tuhan. Semakin kekhawatiran itu ada, kita akan semakin jauh hubungan dengan Tuhan. Dia akan resah hidupnya, dia akan gelisah hidupnya. Saya katakan kepada jemaat, biarlah Ogi Mesak saja yang resah dan gelisah, sampai lihat semut merah saja dia stres. Tapi mari kita jangan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, ayat firman Tuhan yang ada di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan, perhatikan, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Terus, adakah orang yang berani berdoa dengan ucapan syukur? Orang yang berdoa dengan ucapan syukur adalah orang yang mantap betul kepada Tuhan. Orang yang berdoa berani berkata syukur adalah orang yang berani berkata aminnya itu dengan mantap. Amin bukan hanya paduan suara, tetapi amin itu mempercayai bahwa Kristus adalah ya untuk semua janji Allah. Itulah makanya dia mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara dikasih di dalam Tuhan, perhatikan saat kita berdoa di dalam roh, saat kita menaikkan permohonan kepadanya dan bersyukur di dalam iman atas jawabannya. Belum diterima jawabannya, tetapi dia sudah bersyukur untuk jawabannya. Yesus memberikan contoh kepada murid-muridnya. Ketika orang berkata Yesus, mereka harus diberi makan. Tetapi Alkitab bilang Yesus tahu apa yang mau dikerjakannya. Dia hanya ingin apakah muridnya mampu mempercayai Tuhannya. Apakah muridnya tetap mampu meyakini bahwa yang ada bersama dengan dia itu Tuhan. Lalu murid-muridnya berkata kepada Yesus, Guru, uang 200 dinar nggak cukup untuk memberi makan mereka. Waktunya sudah malam, di mana mau mencari rotinya? Roti tidak ada, tiba-tiba bawa 5 roti 2 ikan. Itu pun masih mengeluh. Lalu dia bilang, Guru, hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Apakah Yesus mengeluh? Tidak. Sebab dia tahu apa yang mau dia kerjakan. Makanya Alkitab bilang, lalu Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur kepada Bapaknya, lalu memecah-mecahkan roti itu. Roti yang 5, bagaimana bisa berlipat kali ganda? Karena dia mampu mengucap syukur, dia bersyukur kepada Tuhan. Ketika Lazarus sudah dikubur 4 hari, semua mengeluh. Orang yang dekat dengan Yesus mengeluh. Bahkan Marta dan Maria menyalahkan Yesus. Andai saja engkau ada, Tuhan. Guru, pada waktu itu tentu Lazarus tidak akan mati. Dia seolah-olah bahwa dia membatasi kuasa Tuhan. Dan Yesus masuk, lalu Yesus berdoa, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau selalu mendengar doa. Saudara dikasih dalam Tuhan, betapa hebatnya kuasa mengucap syukur. Itulah makanya di dalam bermohonan pun kita bersyukur di dalam iman atas doanya. Maka firman Tuhan menyebutkan kalau bahkan damai sejahtera Tuhan akan memelihara hati dan pikiran. Jangan hanya mengatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran. Itu tidak akan mungkin terjadi kalau hatinya tidak penuh dengan ucapan syukur. Banyak orang yang minta damai, banyak orang yang ingin sejahtera, karena diberkati itu diawali dengan punya hati yang penuh damai sejahtera. Bagaimana damai sejahtera Tuhan bisa bekerja?
Bagaimana dia bisa menikmati itu? Saudara, ketika kita mampu memelihara emosi dan akal pikiran kita. Kalau kita mampu mengelolanya, itulah damai sejahtera yang tidak diberikan oleh dunia. Dunia memberikan damai sejahtera yang berbeda dengan yang Tuhan berikan. Orang yang menikmati damai sejahtera Tuhan, dia tetap akan optimis di tengah-tengah banyak orang yang pesimis. Dia akan selalu melihat peluang, mencari peluang di tengah-tengah banyaknya kesulitan. Tetapi orang yang pesimis terbalik adalah orang yang selalu melihat kesulitannya di tengah-tengah banyaknya peluang. Makanya banyak orang Kristen yang gagal meskipun begitu hebatnya tantangan, karena begitu hebatnya peluang, karena dia meragukan kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia menawarkan kedamaian yang berbeda dan berbagai bentuk. Ingin damai, memutar musik yang lembut lalu lampu dimatikan. Iya kan, dunia karena begitu. Ayo putar musik lembut. Musik terapi itu seperti apa? Musik lembut, suara seruling atau suara apa yang kita senang, lalu lampu dimatikan, bisa melayang kemana-mana. Nyaman rasanya. Atau mungkin juga dengan mematikan lampu dan menghirup bunga lavender. Iya kan? Bunga lavender atau apa lagi? Aromaterapi yang lainnya. Mungkin pergi ke gunung, cari villa di sana. Seminggu ada di sana dengan bayaran yang cukup mahal supaya jauh dari peradaban dan lainnya. Itu memang tidak salah. Tetapi apakah itu akan selamanya di situ? Saudara, manusia itu tidak akan pernah puas kalau hanya mencukupkan itu. Maka perhatikan di situ, itu pasti akan berubah. Kita nggak akan mungkin ada di villa selama-lamanya. Kita nggak akan mungkin ada di satu tempat selama-lamanya. Makanya kita membutuhkan yang itu tidak langgeng. Yang diberikan dunia itu tidak langgeng. Apa yang langgeng dari dunia? Saudara, perempuan cantik itu hanya tergantung huruf C saja. So, kalau nggak ada huruf C-nya maka jadi antik. Tempatnya ada di museum. Saya perhatikan, laki-laki perkasa juga hanya tergantung huruf L saja. So, kalau nggak ada L-nya jadi aki. Perhatikan kadang-kadang kita apa sih yang kita dibanggakan? Nah, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita nggak akan pernah memperoleh kedamaian ketika bergantung kepada keadaan. Kenapa? Karena itu bukan kedamaian yang sejati. Karena itu akan pasti berubah. Kita baca bagian yang terakhir, yang kitab 2:3. Hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikan damai sejahtera yang sejati, yang tahan banting, kuat, kekal, dan tidak terpengaruh oleh keadaan di sekitar. Hanya Tuhan saja. Saudara perhatikan, di dalam Kisah Para Rasul 12, suatu kali Petrus dipenjarakan. Penjaranya bukan penjara kayak sekarang. Saya mencoba masuk ke penjara di mana Yesus dimasukkan. Saya pikir hanya pintu begitu saja. Ternyata dari atas tuh dilemparkan ke bawah. Lalu orang harus masuk ke sana. Ini tempat Yesus dulu disimpan sebelum dia dihakimi. Saya bilang, wow, penjaranya kayak gini. Penjara yang di super maksimal security saja yang ada di Nusa Kambangan tidak sengeri yang ada di situ. Saudara perhatikan, Petrus itu waktu itu ada di dalam penjara. Aroma yang ada di dalam kehidupan Petrus di penjara bukan aroma terapi. Aromanya itu adalah yang melingkupinya tentu berbau busuk dari penjara yang kotor pada waktu itu. Aromanya yang kotor. Jadi kalau kita berbicara tentang musik terapi pada zaman Petrus, tidak ada di penjara itu bau kotor. Kenapa? Karena buang air pipis juga di situ. Mau kemana lagi? Bayangkan saja baunya seperti apa. Musik yang mengalun yang didengar oleh Petrus pada waktu itu adalah rintihan dan erangan dari penjara-penjara yang ada di sekitarnya. Kira-kira kalau mencium bau yang tidak nyaman, bisa damai nggak? Saya bau tikus aja stres. Beberapa hari yang lalu saya mencoba untuk meracun tikus dari Mas Dalwanto itu buatnya. Ya, saya belum dapat 11 semalam. Habis itu tikusnya kemudian gencatan senjata. Baru 2 hari yang lalu kali banyak lagi tikus. Saudara kasih dalam Tuhan, tetapi untuk mencium bau itu tidak nyaman betul. Kenapa? Karena matinya itu nggak satu tempat. Pilih tempat ya. Ada yang di dalam bus, ada yang di bawah lemari. Waduh Tuhan, baunya gak nyaman, gak bisa tidur saya.
bau. Nah, bagaimana Petrus pada waktu itu? Sekarang erangan mendengar orang yang mengerang itu kan bisa tidur nggak? Itu depannya, aduh, iung, itu nggak akan bisa tidur. Itu yang didengar oleh Petrus tentang postur tubuh, keberadaan tubuh Petrus. Waktu itu dibelenggu dia, diikat dengan rantai, dan rantainya itu diikat dengan penjaga. Sehingga kalau Petrus mau aneh-aneh, penjaganya akan tahu. Gak ada kebebasan sama sekali. Dan besoknya dia akan dipenjara tanpa pengadilan, akan diseret ke hadapan banyak orang, disidang tanpa pengadilan. Sudah perhatikan. Tapi yang luar biasa dicatat di dalam firman Tuhan, di dalam ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus dan untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera, maka gugurlah rantai dari tangan Petrus. Saudara, yang tertarik di situ bukan gugurnya rantai. Yang hari ini akan kita renungkan adalah bangunlah Petrus. Berarti Petrus tidur, Petrus nyaman, Petrus damai. Meskipun lingkungannya tidak nyaman, dia bisa menikmati nyaman. Meskipun lingkungannya tidak ada damai, orang-orang yang menakutkan, orang-orang yang bersedih, Petrus bisa nyaman. Ini kan yang dibutuhkan hari-hari ini. Banyak orang setelah mengeluh, kita juga ikut mengeluh. Banyak orang mengeluh tidak damai, kita juga jadi ikut-ikutan. Hidup kita tidak punya jati diri, tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang ada di sekeliling kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, Petrus bisa tertidur bukan karena dia dablek, bukan. Karena hidup dia melayani Tuhan sepenuhnya. Jadi dia benar-benar mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia benar-benar menikmati Tuhan di dalam hidupnya. Itulah makanya dia percaya betul kepada Tuhan. Bukankah kita juga merindukan hal yang sama, dan kita mengimani pujian yang sama yang dinyanyikan oleh banyak orang, tapi kenapa kita tidak bisa menikmatinya? Saudara perhatikan, bukankah dalam satu pujian bilang begini, Yesus perhatikan tiap tetesan air mata, dia mengenal hatimu ya, penuh penyesalan dosa. Sudah perhatikan, begitu Tuhan ini luar biasa. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita bisa menikmati, menjaga hati, adalah ketika kita lepas dari kekhawatiran dan menikmati kemudian kehidupan yang nyaman bersama dengan Tuhan. Yang kedua, damai sejahtera yang ada di dalam itu akan mempengaruhi yang ada di luar. Agama mengajarkan perubahan yang di luar supaya merubah yang di dalam. Tetapi iman Kristen mengajarkan perubahan yang ada di dalam yang akan mengubah yang ada di luar. Saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus, maka bukan kalau orang itu mau baik mau tidak, bukan kepada tutup kepalanya kan, tapi kepada apa yang ada di dalam kepalanya, dalam otaknya. Nah, saudara perhatikan di situ. Suatu kali Yesus bersama murid-muridnya naik kapal, dan Yesus tidur di Murita. Firman Tuhan berkata, sekonyong-konyong mengamuklah air angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Ini kembali, Yesus tidur. Saudara, yang terjadi kepada Petrus pada waktu itu adalah mengingatkan kita kepada seorang pribadi lain, yaitu Yesus, yang tetap terlelap saat terjadi keributan di sekelilingnya. Orang lain gelisah, dia tetap tenang. Dan itu karakter anak Tuhan harusnya seperti itu. Dia bisa menikmati Tuhan di dalam setiap langkah hidupnya. Mereka kehilangan nyawanya. Mereka takut kehilangan nyawa saat air mulai masuk. Mereka takut kehilangan banyak ketika ada satu persoalan. Berapa banyak hari-hari ini yang orang tidak nyaman karena memiliki ketakutan, takut kehilangan, takut ancaman dan sebagainya. Orang berlomba-lomba untuk melindungi dirinya. Ada kesaksian dari petugas bank yang dibilang, saya aneh, ada jemaah, ada nasabahnya
yang menjelang lockdown itu dia mengambil uang sebanyak-banyaknya. Dia bilang, kenapa? Buat persiapan. Saya perhatikan, kalau uang berapa miliar di rumah ditaruhkan, malah bukannya tambah nyaman kan? Tambah deg-degan harusnya, takut. Dulu mungkin kita juga berpikir, tapi ternyata dari sebulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun hari ini kita berada dalam pemeliharaan Tuhan. Ada orang yang menjaga dirinya betul-betul, tidak berhubungan dengan orang lain, tidak bersentuhan dengan orang lain. Tapi kok bisa kena COVID juga ya? Perdana Menteri di luar negeri kok bisa kena COVID, padahal protokolnya udah luar biasa. Karena kita nggak tahu bentuknya seperti apa COVID itu. Apakah bentuknya seperti wanita cantik atau seperti pria ganteng, kan nggak tahu. Perhatikan. Berapa banyak orang yang kadang-kadang memiliki satu paranoid banget. Kita bukan tidak boleh takut, kita harus berjaga. Sama kita menjaga protokol kesehatan. Tapi jangan-jangan sebelum kita kena, kita udah stres dulu. Jangan-jangan karena kita kena, karena daya tahan tubuh kita turun, karena begitu banyaknya kekhawatiran di dalam hidup kita. Semua diminum, akhirnya ginjalnya yang kena kan susah. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka takut kehilangan. Lalu mereka membangunkan Yesus, Guru, engkau tidak tahu kalau engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kurang bisa mengisi. Bukan badai yang membuat Yesus terbangun, tetapi teriakan murid-muridlah yang membuat Yesus terbangun. Maka kata Yesus, tenanglah. Tapi dia menegur, kamu yang kurang percaya. Saudara kasih dalam Tuhan, Yesus bangun bukan karena badai sama sekali, tapi dia bangun karena teriakan murid-muridnya. Berapa banyak orang yang menyikapi kehidupan, dia lupa bahwa Yesus itu sanggup meneduhkan damai. Dia lupa bahwa kalau ada Yesus di situ, tidak takut, tidak perlu takut. Yesus bisa berjalan di atas gelombang kok. Orang lain teriak melihat gelombang yang tinggi, tetapi Yesus saat berjalan santai di atas gelombang. Dan firman Tuhan mengatakan, puting beliung badai itu adalah jalan Tuhan untuk menuju memberkati kita. Dia jalan Tuhan. Kalau kita baca kitab Nahum, bahwa puting beliung badai itu adalah sarana jalan Tuhan untuk Tuhan bisa memberkati kita. Kenapa? Karena kita ingin justru bisa melihat bagaimana kita menikmati mujizat kalau tidak ada masalah di dalam hidup ini. Ketika kita ada persoalan, bersyukur kepada Tuhan. Inilah waktunya kita menikmati kuasa Tuhan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, nah ini yang belajar, kita mau belajar dalam kondisi yang seperti ini. Nah saudara perhatikan di sini, Tuhan Yesus tidak terpengaruh oleh angin ribut, tetapi justru sebaliknya, karena Tuhan yang ada di sana, Dia adalah Raja Damai. Maka ketika Yesus ada di situ, ketika Yesus ada di dalam perahu itu, yang damai kan bukan hanya di dalam perahu. Waktu Yesus katakan tenanglah, bukan hanya yang di perahu yang tenang, damai, kemudian angin pun, topan pun, gelombang pun menjadi damai. Nah saudara perhatikan, yang ada di dalam Petrus mempengaruhi perilaku luarnya Petrus. Yang ada di dalam hati Petrus mempengaruhi kehidupan Petrus. Sehingga dalam hatinya dia percaya kepada Yesus. Pembawaannya Petrus tertidur dan dia damai. Dia nggak gelisah. Yang ada di dalam perahu itu, waktu mereka berteriak dan membangunkan Yesus, karena ada Yesus di sana, maka badai yang ada di sekelilingnya pun menjadi reda. Kalau ada Yesus di dalam hidup kita, maka sikap hidup dan cara hidup kita pasti akan diubahkan. Kalau ada Yesus di dalam keluarga kita dan menjadi pusat di dalam kehidupan kita, sama yang ada di sekeliling kita akan menikmati damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kalau ada Yesus dalam hidup kita dan kita akan terus melakukan kehendak Tuhan, kepada Yosua firman Tuhan berkata, Tuhan akan membuat engkau berhasil kemanapun engkau pergi. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, itulah makanya saat kita dipenuhi oleh damai sejahtera dan percayalah kemudian apa yang dimulai dari dalam hati itu akan mempengaruhi yang ada di luar. Selama memiliki damai sejahtera dan kita betul-betul memerlukan mujizat, maka mujizat itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah damai yang Allah inginkan.
Saudara, jadi apa yang harus kita lakukan? Bagian kita adalah, perhatikan di situ, menjaga hati, bukan menjaga yang ada di sekitar kita. Orang lain yang di sekitar kita tidak bisa kita jaga. Yang harus dijaga itu adalah kehidupan kita, menjaga hati kita. Berapa banyak orang gelisah oleh keadaan yang ada di sekelilingnya. Saya bilang, Abah stres? Enggak. Abah kalau kena COVID, bukan saya takut COVID-nya, justru yang ditakutkan itu adalah kadang-kadang tetangga itu lebih kejam, atau orang lain penilaiannya lebih kejam. Ya kan, begitu kita ketahuan COVID, kita berjemur aja, yang lain tutup pintu. Seolah-olah kita sudah menjadi orang yang tidak berharga sama sekali. Saya kemarin memakamkan, tidak COVID, tapi semua di COVID kan, harus sampai dari rumah langsung dimakamkan. Ya. Wah, ini orang kan kayak seperti itu. Sedang dikasih dalam Tuhan, ayo kita mau belajar. Kondisi yang tidak memungkinkan atau tidak membuat kita nyaman, selama kita mempercayai, menjaga pikiran kita, bukan yang ada di sekitar kita, hati kita dulu aja. Saudara perhatikan di situ, di dalam Kolose pasal 3:15 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Damai sejahtera Allah yang memerintah. Jadi perhatikan di sini, kalau tadi lepaskan kita dari kekhawatiran. Yang kedua, ketika kita tidak khawatir, damai yang ada di dalam akan mempengaruhi yang ada di luar. Ketika kita damai, maka ucapan mulut kita juga berbeda dengan orang yang tidak damai. Tatapan mata kita berbeda dengan yang orang tidak damai. Gaya hidup kita berbeda dengan orang yang tidak damai. Sehingga orang-orang yang bersama dengan kita akan menikmati kehadiran kita, dan kita akan mengempartasikan kedamaian itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itulah yang melihat yang Tuhan mau izinkan dalam hidup kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, berikutnya adalah yang terakhir, menjaga hati lebih dari sesuatu. Kita baca firman-Nya 2-3. Hai anakku, terus dan berseruan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. perhatikan, orang lebih tertuju kepada ayat 23-nya. Jagalah hati dengan kewaspadaan. Tetapi itu tidak akan mungkin terjadi ketika ayat 20 dan 21 dan 22-nya tidak ada di dalam hidup kita. Tujuan menjaga hati itu untuk apa? Orang kan kalau nggak punya tujuan kan nggak jelas mau kemananya. Saya mau kemana? Nggak tahu mau kemana, ya ngikutin kaki aja. Itu nggak akan jelas. Saya mau ke Jakarta. Oke, ke Jakarta, tinggal ada tujuannya Jakarta. Mau naik pesawat, naik kereta api, naik bus, atau mau pakai mobil sendiri. Pak Gugun ini dari Kuningan, saya pikir naik bus atau naik kereta ke Cirebon dulu. Ternyata bawa Vespa tahun 76. Bilang, wah keren banget loh, tinggi-tinggi Vespa 76. Sudah perhatikan. Tetapi dia punya tujuan, mau ke Jogja naik Vespa, aman. Kenapa? Dia mulai bawa peralatannya, alat-alat bengkel, Vespa lama kan, mau di samping, ada. Demikian juga kita. Kita menjaga hati untuk apa dulu? Kalau kita jaga hati nggak ngerti, kata Tuhan bagaimana cara menjaga hatinya? Saudara perhatikan, kalau kita baca lengkap dari ayat 20 sampai ayat yang ke-23, saudara perhatikan di situ adalah resepnya memperhatikan sambil menjaga hati. Perhatikan firman Tuhan, hai anakku, perhatikan perkataanmu. Orang berkata mengimani, di rumahnya ada dinding, di dindingnya ada tulisan, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, sehingga supaya terpancar, apa namanya begitu? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dipasang di situ. Walaupun terus ada ayatnya, nggak akan pernah punya pengaruh apa-apa kalau kitanya nggak diubahkan. Untuk bisa menjaga hati itu, perhatikan kata firman Tuhan, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Jadi tidak mungkin kita menjaga hati kalau kita nggak menyukai firman Tuhan.
Kalau kita nggak suka mendengar firman Tuhan, mendengar khotbah saja kita pilih. Kalau pendetanya ini seneng. Kalau pendetanya anak nggak bagus. Ini pendeta besar, dia pendeta kecil. Saya nggak akan pernah menjadi pendeta besar karena badan saya juga kecil. Gimana menjadi pendeta besar? Iya kan? Ini pendeta kota, pendeta desa. Seolah-olah kalau yang dari kota itu lebih hebat dari yang di desa. Yang hebat itu bukan orangnya, tetapi yang hebat itu adalah Tuhan yang ada dalam kehidupannya. Itulah makanya kita juga bisa berkata, roh yang ada dalam hidupku itu lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di dalam dunia. Berapa banyak orang yang terintimidasi. Saya gak nyaman dengan dia. Kenapa? Dia gak baik. Saya perhatikan, langsung memberikan stigma buruk. Itulah makanya kalau pengen lepas stigmanya, kalau pengen lepas dan mengalami kesembuhan, Bartimius katakan dia mencopot baju kemiskinannya, mencopot jubah pengemisnya, mencopot jubah kebutaannya. Dia lepaskan itu waktu bertemu dengan Tuhan. Dia lari dan dia berkata, ketika Yesus berkata, apa yang ingin aku perbuat bagimu? Dia langsung katakan, aku ingin melihat Tuhan. Hatinya mantap waktu bertemu dengan Tuhan. Menjaga hati itu jelas. Supaya apa? Jangan semuanya itu menjauh dari matamu. Simpan itu di lubuk hatimu. Supaya apa? Perhatikan. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuhnya. Orang pengen diberkati tetapi hatinya tidak dijaga. Orang pengen jaga hati tetapi hidupnya tidak dijaga. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan, menjaga hati di dalam bahasa Ibrani-nya natsah, bukan nastar. Ya. Natsah, bukan nastar. Artinya apa? Tidak hanya menjaga ternyata. Artinya mengawasi, memelihara, atau mengawal, melindungi dari bahaya. Perhatikan, di dalam hati kita ini banyak hal yang membuat kita bahaya. Bisik-bisik tetangga, gitu kan, tatapan mata sinis, itu kan hal-hal yang membuat hati kita tidak terjaga. Lihat ke dapur, beras tinggal sedikit, hatinya mulai gak terjaga lagi. Padahal kan kita gak makan beras. Makannya apa? Gak ada beras gak apa-apa, yang penting ada nasi, kan begitu, lebih nyaman gitu. Ya. Makan gak usah pakai sate, gak apa-apa, yang penting tongseng. Gak masalah kan? Sate itu berbahaya loh Pak. Oh iya, saya gak makan sate, makan tongseng. Gak boleh makan kambing Pak. Seumur-umur saya belum pernah makan kambing, ya kan? Daging kambing iya. Apa adanya kita sajalah. Di rumah makan gak usah pakai apa-apa, sama garam saja gak apa-apa. Yang penting ada di situ empal, rendang, gak apa-apa. Tapi kan judulnya makan sama garam. Dan perhatikan, nyaman. Berapa banyak kita terpengaruh, tiba-tiba masuk gereja, lihat Pak Bagio diam terus. Aduh, saya gak nyaman hari ini, kenapa Pak Bagio diam saja? Lah kok ibadah ditentukan oleh Pak Bagio? Itu gak lucu, gitu kan? Ibadah mau menghadap siapa? Tuhan. Yang mau disenangkan siapa? Tuhan. Kita dari berkat kepada siapa? Dari Tuhan. Loh, kita dipengaruhi AC-nya, dipengaruhi duduknya, dipengaruhi pengkhotbahnya yang pakai kopea. Ini pakai gini karena takut kena AC saja. Gak ada usaha. Berapa banyak kan orang begitu. Tapi saya selalu belajar menjaga hati itu bagaimana supaya hati kita tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang sepele, sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun tantangan yang sedang dihadapi hari ini, ayo kita buat ketetapan dengan iman untuk tidak membiarkan hati kita gelisah. Ketika kita ada di dalam persoalan, kita berani berkata dengan Tuhan, kita berani mengikrarkan di hadapan Tuhan. Tidak bisa lagi berdoa, tidak apa-apa, tapi katakan dengan iman kepada Allah, hidupku menggenapi firman-Mu, buat tanda mujizat sertai tiap langkahku. Terus, Kau bersamaku di dalamku, karena Tuhan ada di dalam hidup kita, maka akan kelihatan bukti kebesaran Allah. Itulah makanya yuk kita baca di bagian yang terakhir 2-3. Jagalah hati dengan damai sejahteranya yang ada di dalam kita,
Tuhan akan menjaga semua perkara lain, bahkan termasuk mengubah keadaan di luar, karena Ia turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan bagi kemuliaannya. Jagat yang di dalam, maka Tuhan akan mengubah yang di luar. Gak perlu khawatir untuk hal-hal yang seperti itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita melihat contohnya perempuan Sunem. Itu orang yang luar biasa. Ketika dia tahu bahwa Elisa itu seorang nabi, yang dia perbuat adalah dia membuat ruangan khusus di atas supaya Elisa mampir ke rumahnya. Keren kan? Waktu perempuan Sunem itu punya, tapi dia selalu memberikan ruang bagi Elisa. Ini luar biasa, saudara, supaya Elisa dapat singgah dan beristirahat. Kalau singgah beristirahat itu kan bukan cuma tidur saja, pasti menyiapkan semua kebutuhannya. Saudara perhatikan, ini orang yang hebat. Apakah Elisa juga baik-baik semua? Tidak. Saudara perhatikan di sini, ketika putranya meninggal, waktu anak itu meninggal, anak perempuan itu meninggal, meninggalnya di pangkuannya. Lalu ia meletakkan anak itu di mana? Di kamar di mana tempat Elisa berbaring. Dia menutup pintu dan dia mencari Elisa, mencari abdi Allah. Ada dengar, dia pasti ada di tempat, dia udah tahu betul. Waktu suaminya bertanya kepada istrinya, kan wajar lah suaminya bertanya, Arab nengen limbo nih, gitu kan? Iya kan? Tapi kalau nanyakan terlalu kan sedang apa, di mana, dengan siapa, pulang jam berapa, terlalu sayang banget ya, rambut saja diikat, apalagi kamu orang-orang. Ya kan, orang-orang yang kadang-kadang ada orang-orang yang begitu kan, terlalu sayang banget sampai waduh, ya. Sampai rambut, Pak saya ini rambut saja diikat, apalagi kamu, itu kacau. Sudah dikasih dalam Tuhan, dia gitu aja bilang, suaminya bilang, kamu kemana? Jangan khawatir. Perhatikan, pertama yang diucapkan waktu suaminya pergi, anaknya dibaringkan, mau kemana Bu? Dan worry, jangan khawatir. Perhatikan, jangan khawatir, tidak banyak perkataannya. Lalu kemudian apa? Waktu jangan khawatir, perhatikan. Nah, jangan khawatir di dalam kalimat itu ternyata menggunakan kata shalom. Jadi waktu suaminya bertanya, Bu mau kemana? Shalom. Panjangan saya. Shalom, perhatikan di situ. Dan benar yang dikasih dalam Tuhan, saat tidak tahu apa yang diucapkan, saat kita tidak tahu lagi apa yang mau dikatakan, katakan shalom. Ya, kepada situasi yang sedang kita hadapi. Katakan shalom kepada keadaan. Waktu sampai di Gunung Karmel, Elisa bertanya lewat pelayannya kepada perempuan itu, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Dan perempuan itu juga menjawab dengan kata yang sama, shalom. Bukan menyebut tentang persoalan dalam hidupnya. Sekarang kan kalau orang ditanya satu, jawabnya 10, gitu kan? Ngomelnya terlalu banyak, bahkan pertanyaan satu, gimana keadaannya? Lain gitu saja. Tapi perempuan itu di rumah itu anaknya mati. Begitu ditanya selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia katakan shalom. Perhatikan di situ. Kendati putranya meninggal di pangkuannya, ia tetap berkata shalom. Kenapa? Dia menyatakan selamat itu. Kenapa? Ini luar biasa. Waktu bertanya Elisa, dipegangnya kaki Elisa. Ini waktu bertemu baru dia ngomong. Waktu bertemu dengan Elisa, dipegangnya kakinya. Perhatikan di situ. Apa yang dia hatinya pedih, kata Firman. Dia baru cerita dia pedih, tetapi tetap tidak mengatakan persoalan di dalam hidupnya. Dan Elisa tahu, dan akhirnya dia pergi dengan Elisa pulang, yang kemudian putranya bangkit kembali. Saudara dikasih dalam Tuhan, semakin kita mengeluh, semakin iblis tahu apa yang sedang kita hadapi. Semakin iblis tahu yang kita hadapi, semakin dia akan bocok keadaan itu. Saudara dikasih dalam Tuhan. Nah, berikutnya yang terakhir adalah melepaskan shalom melalui ucapan. Jangan pernah meremehkan shalom yang dari Tuhan. Jangan pernah. Kenapa? Itulah sebabnya ia terus mengatakan shalom meskipun hadisnya sendiri. Bukan berbohong. Dia menikmati shalom dari Tuhan, bukan shalom dari keadaan. Dia terus mengucapkan itu. Ia tidak mengatakan apa yang ia rasakan.
ia mengucapkan shalom, ia mampu menjaga hatinya di saat ujian dan kesukaran berat menimpa, tetapi mulutnya tetap dijaga. Antara hati dan mulut itu kan ada kaitannya. Kenapa? Sebab kata Tuhan apa? Alkitab menyatakan apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Jadi sebenarnya kalau ingin melihat hatinya, lihatlah ucapannya. Bukan berapa lama bergerejanya, bukan berapa lama pelayanannya, bukan berapa lama banyak dia baca Alkitabnya, tetapi berapa hebat hubungan kita dengan Tuhan. Sebab yang ada dari sini akan terucap dari mulutnya. Apa yang ada dari sini akan kelihatan dari mukanya. Itulah perempuan Sunem yang begitu hormat kepada pimpinan, kepada hamba Tuhan, yang begitu mengerti betul firman Tuhan. Di dalam kesulitan dia tetap menjaga hatinya untuk tidak banyak melakukan hal-hal yang luar biasa, yang aneh-aneh, tapi dia tetap mengatakan shalom. Salah satu cara untuk menjaga hati adalah dengan menjaga mulut dan mengubah kata-kata yang kita ucapkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apalagi Yesus sudah mati dan kita akan peringati bulan yang akan datang. Saat rasa takut dan gelisah memenuhi hati, ayo kita belajar untuk mengucapkan shalomnya. Berdoa di dalam roh bahwa permohonan kita kepada Tuhan, dan izinkan damai itu mengalir. Mari kita baca 2 kalimat yang ada di bawahnya. Gak ada ya? Saya akan bacakan. Saat kita berada di dalam shalom, damai sejahteranya, bersiaplah menyaksikan perkara-perkara yang ajaib. Saat kita menikmati shalom, saat kita merasakan shalom, saat kita memperkatakan shalom, bersiaplah untuk menerima hal-hal yang ajaib. Itu yang terjadi kepada perempuan itu. Ketika dia mengatakan shalom, dia menjaga hatinya. Elisa ikut ke rumahnya dan Alkitab mencatat anaknya bangkit kembali, harapannya muncul kembali, gairahnya muncul kembali. Untuk itu mari kita menjaga hati kita dengan sepenuh hati kita. Yang sudah kasih dalam Tuhan, bersiap menerima mujizat, bersiaplah menyaksikan mimpi-mimpi yang sudah terkubur, dan bersiaplah untuk menikmati kebangkitan kembali dari harapan yang sudah jauh terpendam. Sel-sel yang sudah mati hidup kembali, dan hubungan yang sudah putus bisa bersemi kembali, dan kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Yakinlah, Yesus yang sudah mati itu, dia juga bangkit kembali, sehingga kita punya kepastian di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan perjamuan.
roti lebih tinggi dari kepala kita. Sekali lagi saya katakan bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang dipecahkan. Allah rindu kita memperbarui hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama. Ketika firman Tuhan berkata, kalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan Tuhan akan memberikannya. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita belajar untuk menikmati Tuhan di dalam hidup ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nikmati bersama di dalam nama Yesus. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Cawan ini berisi anggur, lambang dari darah Yesus yang ditumpahkan. Darah yang menyucikan kita, darah yang menebus dosa kita, darah yang membebat hati kita, supaya Roh Kudus bertahta dan damai sejahtera itu melimpah di dalam kehidupan kita. Darah yang menyembuhkan, darah yang melindungi kita. Kita bersyukur kepada Tuhan dan dengar firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan. Nikmati bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Jadilah Kau pusat dalam kehidupan kami. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, Tuhan, kami berdoa bersatu hati, khususnya bagi Ones, Tuhan. Tangan kami tidak bisa menjangkau ke sana, tetapi kami percaya oleh kuasa-Mu hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tumpang tantangan-Mu atas kehidupan anak-Mu ini, ketika Kau mengizinkan hal ini terjadi, Engkau juga Allah sumber pemulihan di dalam kehidupannya. Engkau justru akan memakai dia dengan kesaksian yang luar biasa bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa di dalam hidupnya. Kuasa darah-Mu mengalir dari ujung kepala sampai ke ujung kakinya. Kuasa darah yang memulihkan kehidupannya di dalam nama Yesus Kristus. Memberkati ke seluruh keluarga besar hamba-Mu ini, dengan seluruh keluarganya diberkati Tuhan. Keterusan rapi dalam kehidupannya, damai sejahtera Allah, kuasa-Mu, wibawa-Mu ada di dalam kehidupan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan.
Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kau memberkati bangsa kami dan kami melepaskan shalom bagi bangsa ini. Kami melepaskan shalom bagi Jogja dan bagi Sleman ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berdoa bagi saudara kami yang hari ini tidak dapat hadir, yang menikmati live streaming Tuhan, Kau berkati mereka semua. Jadilah Kau pusat dalam kehidupan kami, sehingga kami menikmati hadirat Allah. Dan kami percaya Tuhan akan membuat apa yang kami lakukan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung dalam segala hal yang baik. Terima kasih Tuhan, sebentar kami pulang tinggalkan tempat ini, dan kami siap untuk menikmati berkat Allah. Katakan kita bersama-sama, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Biarlah Tuhan kami membawa kemenangan daripada Tuhan dan sejahtera daripada Tuhan, untuk kami boleh menghadapi hari-hari kami di depan Tuhan bersama Engkau Tuhan. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.